Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Semoga rezeki kita lancar di pagi ini, semua sehat dan penuh dengan berkat. Amin. Nah, hari ini outfit Koko santai. Koko pengen cerita juga santai tentang dua mobil di belakang Koko. Sobat mungkin familiar, karena ngomongin rezeki, puji Tuhan bersyukur. Orang-orang di rumah hari ini lagi ada rezeki lah buat upgrade dari Lexus RX yang 270 ke RX 200T. Nah, karena kebetulan dua unit ini bisa ada pada waktu yang bersamaan, jadi orang di rumah upgrade nih. Kita sempat pakai ini berapa lama, sekarang mau ke sini, ada unitnya dua-dua jejer. Koko pingin bandingin sebenarnya apa aja sih perbedaan antara generasi Lexus RX yang ini dengan Lexus RX yang lebih baru ini. Penasaran? Ikutin terus video di Koko Mobil kali ini. Nah, sobat, ini adalah Lexus RX 270 ya, yang kita kenal banget, sangat lumayan banyak lah di pasaran, lumayan menjadi SUV premium yang sekarang umurnya sudah lebih dari 10 tahun, tapi tetap menjadi favorit di pasar mobil bekas. Nah, yang ini RX 200T, ini adalah penerusnya dari generasi ini, benar-benar penerusnya. Jadi ini salah satu model yang cukup terakhir, 2013, yang ini model paling awal, 2015 nih. Ini 2015, orang-orang mungkin tahunya RX 200T ada dari 2016, sebenarnya 2015 udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, perbedaan antara dua ini apa sih? Aku pengen ceritain, sama nanti dua-duanya aku juga bakal setirin sobat, supaya sobat bisa tahu lah perbedaannya apa. Ini by the way kita punya unit, karena mau di-upgrade sekarang mau dijual yang ini, yang RX 270 gitu. Kilometernya masih 49.760 dan barangnya bener-bener super cakep banget. Nah, kebetulan trimnya ini dapat yang black on brown, jadi warna interiornya dapat yang coklat, karena di RX 270 Hong Kong version itu ada 3 macam interior yang aku pernah tahu. Ada yang ivory kayak putih gading, ada yang ini kayak coklat mocha, ada juga yang hitam gitu. Nah, di sini kalau RX 270 dapatnya sunroof, jadi ada sunroof yang lumayan, nggak gede-gede banget, nggak kecil juga, lumayan lah kita bisa bilang. Kemudian yang paling terkenal dari RX 270 adalah AC-nya, super duper dingin gitu. Nah, RX 270 ini yang unik adalah penerusnya yang RX 200T, RX 300 itu. Nanti aku akan cerita mobil yang itu AC-nya kalah dingin sobat sama yang ini. Ini bener-bener nyesnya itu kayak freezer gitu. Bener-bener serius kayak freezer. Kemudian di tengah juga udah ada layar yang udah menggunakan command touch, apa ya ini, kayak bisa dibilang bukan touchpad juga, tapi intinya kita nggak bisa touch langsung di sana, tapi kita kendalikan ini seperti mouse di laptop zaman jadul dulu gitu ya. Kayak ya kita kendalikan pokoknya dari sinilah gitu. Ala-ala pesaing-pesaing Jermannya pada waktu itu sudah mulai pakai kayak BMW pakai iDrive, Audi pakai MMI gitu. Punya nama sendiri-sendiri. Kemudian storage lumayan ya. Di tengah-tengah situ, itu di bawah situ ada storage yang lumayan gitu. Kemudian ada seperti biasa ya, center armrest, glove box. Ini setirnya bener-bener masih kayak baru banget dan bukan retrim ya, ini asli bawaannya. Cakep, AC-nya itu yang bener-bener dingin banget. Ini 2013, kilometernya 49.760. Jadi bisa dibilang lumayan sangat low kilometer. Kemudian kalau kita lanjut ke baris berikutnya, RX 270 ini juga punya legroom yang gede gitu ya. Jadi legroomnya gede, kuku tingginya 168, dan AC belakang ini dari tadi kisi AC-nya ditutup pun masih bocor-bocor dikit, anginnya itu udah sejuk gitu. Saking dinginnya, padahal cuma kebocoran angin dikit banget. Wih, ini plafonnya bersih banget ya. Ini orang-orang di rumah ini pakai nggak pernah kesentuh plafonnya. Ya, bagus lah, bersih-bersih banget. Ada armrestnya juga bahan kulit, ada storage ya. Di sini ada storage yang lumayan gede, bisa naruh handphone, dan tebel ya, lumayan tebel. Jadi naruh handphone, dompet apa nggak akan kehalang gitu. Terus di sini sudah ada recliningnya. Jadi baris kedua ini ada recline 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nggak 7 ya 8. Sampai bisa serebah ini. Yaitulah mobil SUV yang cukup premium, diciptakan untuk membawa para bos. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. By the way, mobil ini panjangnya itu sekitar 4,7 hampir 4,8 meter. Sedangkan yang baru tentu aja lebih besar. Bagasinya juga
gede banget, lega banget. Di sini ada ban serepnya masih lengkap juga, menggunakan space saver. Lihat ya, masih garis nih merah. Jadi benar-benar belum pernah dipakai dari baru. Umur 13 tahun nggak pernah dipakai ban serepnya. Ini bahkan di dalam sini door jamnya semua masih kinclong, super sangat super. Gitu. Nah, kita lanjut ke yang RX 200T. Ini kalau dari model ya kelihatan kayak beda jauh gitu ya. Padahal ini secara NIK dua mobil ini cuma beda 2 tahun, tapi kelihatan makin tajam. Sebenarnya sih ciri khas dipertahankan ya. Kalau sobat lihat, Lexus itu dari generasi, bahkan di generasi nanti yang lebih baru dari ini, kapan-kapan Kopo akan reviewkan. Doain kita dapat rezeki, kita upgrade ke yang lebih baru lagi, amin. Generasi yang paling sekarang, nanti tetap kelihatan bahasa-bahasa desainnya gitu. Ini kalau yang lama bentuk kacanya segitiga gini, ini langsung segitiganya floating gitu. Tapi kan masih ada bahasa desainnya. Kemudian ini di sini ada kayak garis, ya kelihatan ya garisnya. Ini kan kayak gini dulu baru gini gitu ya. Nah, di sini garisnya dipertegas nih, lebih landai, patah gitu. Kemudian lampunya dua sisi, tapi yang lama belum model spindle, baru grillnya doang yang spindle. Yang baru bentuknya langsung spindle gitu. Jadi jauh lebih atraktif, jauh lebih modern, jauh lebih sporty, jauh lebih SUV. Jadi yang ini kayak kerasa ini pakai ini oke banget nih. Nah, yang ini agak demografinya agak muda juga nggak apa-apa. Nah, mumpung kita di belakang, sekalian kita compare urusan bagasi. Ini satu sisi yang unik adalah RX 270 itu menurutku bagasinya lebih lega. Kenapa? Karena RX yang ini menurut perkiraan Koko itu lantai bagasinya agak tinggi, mungkin untuk ada beberapa model yang all wheel drive gitu. Sehingga nah ini dia itu nggak pakai space saver kayak yang di situ. Aku juga heran nggak tahu kenapa. Sehingga velgnya ini jadi gede banget nih loh. Lantai bagasi bawahnya ini panel bawahnya itu tinggi banget. Sehingga bannya harus naik yang pakai ban serep dan lantainya harus dinaikkan. Sehingga nggak selega yang lama. Coba kita buka lagi yang tadi ya. Kita buka lagi nih. By the way, kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng channel YouTube. Tuh, lebih rata kan? Lebih rata los gitu ya. Nah, kalau yang ini kayak sebenarnya mirip, tapi ada gundukan lumayan loh, ini gundukannya 10 cm. Jadi kalau waktu bawa koper-koper yang tebel, jujur lebih fleksibel pakai yang RX 270 gitu. Tapi jangan khawatir, nanti ada kelegaan ruang lainnya yang bertambah kok, nggak cuman berkurang doang yang di bagasi, tapi ada bagian lain yang bertambah. Nah, terus yang keren adalah kita tuh bisa lipat joknya tuh pakai tombol elektrik ya, joknya ngelipat sendiri. Karena kalau yang tadi di RX 270 itu recline-nya pakai manual, aku bilang, nanti kita tunjukin. Ini recline baris kedua pun pakai elektrik. Segitu mewahnya. Nih, naikinnya juga pakai elektrik. Canggih banget. Ini juga elektrik. Jadi makin apa ya? Makin mahal, makin canggih, makin mewah. Tuh. Nih, kita cek ya bagian sini. Nih, sobat. Tuh. Kalau tadi 8 step manual. Nih. Tuh, bisa sampai segini rebahnya. Mirip sih rebahnya. Gitu. Tapi ininya lebih lega lagi dibanding yang versi itu. AC-nya juga di belakang, kisinya masih di tengah. Nah, kalau yang ini, kursi belakangnya itu lengkap dengan heated seat kanan kiri. Meskipun di Indonesia mungkin kita nggak terlalu perlu heated seat, tapi di belakang pun, jangankan di depan, di belakang udah lengkap dengan heated seat. Gitu. Kemudian, kalau tadi pakai sunroof, sekarang panoramic roof sampai mendekati kepala penumpang baris kedua. Nih, sampai di sini panoramiknya, jadi upgrade ya dibanding sekedar sunroof gitu. Di sini armrest tetap mirip, ada storage untuk barang di tengah, ada cup holder juga. Tapi apa ya, rasanya di dalam sini tuh kayak lebih apa ya? Kita duduknya lebih di samping pilar, ada dua sisi mata uang ya. Satu sisi kita merasa agak bahasa Inggrisnya itu cocoon, kayak homey, kayak ada di dalam sebuah tempat yang protected gitu. Tapi satu sisi yang sana kerasa lebih roomy, kerasa lebih kayak bulat lega, lebih terang juga kesan interiornya gitu. Terus yang Koko cukup salvok ternyata di bagian belakang, nanti kita tunjukin di B-roll ya, itu ada speaker surround di atas telinga kita persis. Jadi di pilar D, bukan pilar C, pilar D, itu ada dua speaker di kanan kiri, karena yang RX 200T ini sudah menggunakan audio dari Mark Levinson. Ini nanti ini ada sun visor juga di baris kedua. Jadi penumpang baris kedua itu kayak
bener-bener lebih raja lagi lah dibanding di RX 270. By the way, mobil ini panjangnya itu melar hampir 4,9 meter. Jadi kalau gue cek spesifikasinya itu lebih panjang 11 cm dibanding RX 270 gitu. Nah, ini kita masuk ke baris yang tengah. Ini yang kerasa menurutku berbeda sangat jauh, dan karena sehari-hari kita akan banyak di baris pertama ya, entah driver, entah penumpangnya satu gitu. Ini jauh lebih grande, jauh lebih mewah, jauh lebih modern. Electric seat pastinya, dan di kanan kiri dia sudah menggunakan heated seperti di belakang, tapi juga ada ventilated seat. Jadi kursinya itu nggak cuma pemanas, tapi ada pendingin di dua kursi depan. Upgrade lagi ya, upgrade lagi. Yang di situ bahkan HK version, Hong Kong version tadi RX 170 belum ada heated seat sekalipun gitu. Ya. Nah, ini di sini. Terus layarnya sekarang jadi floating dan sangat besar. Kalau nggak salah sekitar 12 inch ya, 12 inch. Jadi cukup gede untuk di masanya. Bayangin tahun 2015. Kemudian dia pakai sama nih kayak mousepad gini ya. Tapi menurutku jauh lebih enak digunakan, jauh lebih intuitif, kayak lebih pas aja ke kanan ke kirinya lebih pas. Kemudian kalau yang di sana itu masih pakai foot parking brake, pakai kaki gitu. Yang ini sudah pakai electronic parking brake dengan auto hold ya, dengan juga auto parking brake juga. Jadi kalau begitu masuk P itu bisa disetting di komputer langsung ya, automatic parking brake-nya lock gitu. Di sini ada ini nih bukunya lengkap banget. Dikasih lengkap loh ini. Ada yang RX 350 atau 200T. Oh iya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, quick guide. Gila, lengkap banget. Bukunya aja seberat ini bos. Dah, kita balikin. Kemudian di tengah sini, nah ini yang beda nih. Ada mode eco, ada mode normal, ada mode sport gitu. Ini juga di sini bisa dibuka untuk little storage. Ini aku simpen colokan untuk listrik karena dipakai untuk charger. Kemudian di sini juga ada storage, tapi ininya lebih besar yang di sana ya. Center armrestnya lebih besar di sana. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Pajaknya berapa? Pajaknya itu lumayan, 13.688 unit ini. Ya, jadi hampir 14 juta pajaknya. Well, tapi kenyamanannya bener-bener kita pakai daily sih luar biasa. Nanti aku akan aja coba waktu nyetir. Audionya Mark Levinson. Kemudian ketika kita duduk itu juga di RX 200T speedometernya jauh lebih modern karena layar tengahnya itu sudah menggunakan generasi baru Toyota yang nantinya sebenarnya akan sudah digunakan mulai di Innova Reborn gitu. Dipakailah konfigurasi layar yang bentuknya itu mirip-mirip. Nah, sebelum jalan nggak afdol kalau kita nggak buka perbedaan di ruang mesinnya. Aku bukain dulu bagian ruang mesin. Kita cek bagian ruang mesinnya ini bareng sama yang RX 270 karena ini menjadi bagian penting ya kalau kita ngomongin mobil SUV yang cukup premium. Sektor tenaga ini harus dicek, nggak boleh dilewatin gitu. Video kali ini agak panjang karena kita compare dua mobil langsung. Nih ya, malah yang ini kesannya lebih tertutup ya, yang ini kesannya nggak tertutup itu. Well, kita mulai dari yang pendahulunya, 2700 cc. Dia ini menggunakan mesin yang menurut Koko sebenarnya cukup konvensional untuk Toyota yang medium class ke upper class di international class gitu ya. Jadi mobil-mobil Toyota yang internasional lah, Camry, Alphard gitu, yang medium up lah kelasnya. Tapi dia ini kayak Koko lupa di bore up atau di stroke up. Jadi ini sebenarnya basis yang sama dengan mesin 2500 cc-nya Camry, contohnya yang mulai dari tahun 2012. Kemudian ada juga part misalnya. Nah, dia ini cc-nya menjadi 2700. Jadi ini adalah salah satu mesin bensin 4 silinder yang cc-nya cukup gede untuk 4 silinder ya. Nah, mesin ini menghasilkan power 185 horsepower dan torsi 235 Nm. Tarikannya bisa dibilang cukup nyolot, nanti kita coba bareng. Jadi cukup nyentak gitu ya, torsinya lumayan nyentak dan sangat oke untuk SUV segede ini. Bobotnya RX 270 ini sekitar 1,7 sampai 1,8 ton gitu. Dia menggunakan transmisi 6 percepatan otomatis gearboxnya. Nah, kalau kita lanjut ke yang ini, istilahnya udah mulai modern, pengen lebih hemat, 2000 cc tapi turbo sobat. Nah, ini horsepowernya meningkat 50 horsepower jadi 235 horsepower. Torsinya meningkat 100 Nm lebih menjadi 350 Nm. Nah, transmisinya, konfigurasinya tetap mirip, 6 percepatan otomatis, tapi kalibrasinya berbeda. Nanti kita juga ngobrol waktu
nyetir ya. Jadi terlihat bahwa Toyota Lexus itu kepingin mobil ini sekarang jadi lebih hemat, lebih efisien, lebih modern dengan ciri khas mesin-mesin sekarang yang lebih apa ya, turbo lah pokoknya, jangan terlalu boros gitu. Jadi itu perbedaannya, cc-nya turun menggunakan turbo tapi tenaganya malah naik gitu. Oke, kita coba nyetir dari pendahulunya dulu. Let's go, kita coba jalan. Apa aja perbedaannya dari dua generasi Lexus RX ini. Let's go. Oke, kita udah di dalam yang pendahulunya dulu nih. Seger banget barangnya. Memang dulu orang rumah kita beli mobil ini karena barangnya begitu seger, terus terang. Kayak kilometernya sulit nih didapetin lagi. Ya udahlah kita pakai gitu, kayak enak kan mobil ini buat harian sobat. Terus dia ini meskipun tahun segini ya, setir itu juga udah menggunakan electric tilt and telescopic. Jadi bener-bener high spec banget pada masanya. Tuh setirnya, kulitnya masih enak banget dipegang ya. Aku sebenarnya agak sayang sih jual mobil ini, tapi gimana lagi, masa kita miara dua kebo RX gitu. Powernya mobil ini tuh sangat lebih dari cukup. Kita pastinya nggak bisa bandingin sama Jerman turbo apa ya lain, karena we are buying Lexus or Toyota. Ini buat teman-teman yang pelajarin juga ya soal Lexus ya. Kita tuh kenapa sih kok mau pakai Lexus or Toyota? Simply karena Lexus itu mobil mewah yang sangat awet. Jadi ngomongin spare part, ngomongin kita harus sering-sering perawatan part-part gede itu sangat jarang. Jadi rasanya mewah seperti naik mobil-mobil Eropa, tapi perawatannya ala mobil Jepang. Nah itu sweet spot yang memang aku akui acungi jempol banget lah untuk Lexus. Agak sulit ditiru oleh brand-brand luxury yang lain. Jadi aku bukan ngomong, oh spare partnya murah nih kayak mobil Avanza, Innova, no, tetap lebih mahal. Tapi sekali kita perawatan ya udah gitu, sisanya ganti oli dan lain-lain. Terus terang kalau pakai Eropa tuh kadang ada aja gitu, sensor inilah, sensor itulah. Ini mobil kita matiin 1 tahun juga nggak apa-apa kita nyalain. Itu enaknya pakai mobil Lexus gitu. Keawetannya ala Toyota, rasa nyamannya mengejar Eropa gitu. Nih ya, powernya tuh enak. Bahkan aku udah berapa hari pakai Lexus yang RX 200T itu, nyobain berhari-hari gitu. Yang ini tuh apa ya, mesinnya jauh lebih predictable menurutku. Somehow uniknya ya generasinya meskipun lebih lama. Mungkin karena nggak pakai turbo ya. Jadi injakan pedal gas kita, kaki kita tuh jauh lebih natural aja sama power yang keluar, lebih gradual. Tapi ketika kita injak dalam nih, contoh kita injak dalamnya tuh, ngisi aja powernya tuh. Tuh, 60 ke 80 ringan banget gitu. Ya. Cuman memang jangan bahas konsumsi BBM gitu. Pokoknya beli mobil ini harus siap ngisi karena ya mobil ini selama kita pakai dalam kota jarang lebih dari 1 liter 7 km. Kadang-kadang kalau macet 6, gitu ya. Paling hemat 7,5 lah, bisa 1:8 tuh udah sekolah profesor itu kakinya gitu. Memang nggak irit, tapi dipakainya enak gitu. Apalagi dengan harga di kepala 200 jutaan, pasarannya RX 270, itu menjadi value proposition yang luar biasa ketika kita dapat kenyamanan senyaman ini. Nah sobat, ngomongin kenyamanan, suspensinya RX itu kan terkenal luar biasa ya. Artinya bisa nyaman, gini-gini. Sweet spotnya ya, Koko harus kasih konteks dulu untuk teman-teman yang pingin mobil di harga 200 jutaan mewah, kan salah satu pilihannya ini nih, Lexus RX. Konteksnya adalah pertama siapin uang untuk isi bensin, tadi aku sudah sebutin. Tapi mobil di pasar ini kan banyak kok, ada BMW X5, ada Mercy ML misalnya di tahun-tahun segini dulu ya. Betul. Harganya juga di 200 jutaan Mercy ML, betul. Tapi Lexus itu perawatannya enak. Tadi aku sempat sebutin kan. Artinya apa?
shockbreaker tuh nggak pakai sensor-sensor gitu contohnya. ML ada yang speknya air suspension. Itu kalau kita ganti dengan harga mobil cuma 200 juta ganti air susnya kan sakit hati bos gitu. Tapi kalau di sini kita bener-bener shockbreaker emang beli agak mahal pastinya dibanding Toyota biasa. Tapi ganti shock itu udah ganti lepas pasang bahkan bengkel biasa pun bisa. Nah itu yang menjadi poin kenapa Lexus RX itu di pasar mobil bekas laku banget karena perawatannya itu tanda kutip terjangkau dan nggak ruwet untuk teman-teman yang ada di budget 200 jutaan. Nah ini konteks yang perlu dipahami nih waktu kita ngobrolin mobil bekas karena mobil bekas bukan kayak dulu Lexus RX ini misalnya dibeli 900 juta barunya. Ya orang yang budget segitu perawatan Mercy BMW juga bisa bos gitu. Tapi kalau teman-teman budgetnya 200 tengah-tengah. By the way, kok ini minta di berapa? Tanya aja di WA karena barangnya kilometernya lumayan antik. Jadi aku nggak mau jual murah-murah. Aku juga dulu dapetnya sulit, carinya lama sampai nemu barang ini. Gitu. Karpet Lexusnya lengkap ya by the way. Asli Lexus lengkap. Nih, mobilnya kalau udah berjalan di jalan mulus, kecepatan 60 ke atas, udah deh. Kayak Nina Bubu gitu ya, kayak enak gitu, kayak ngayunnya tuh lembut gitu, nggak over goyang juga gitu. Malah yang baru tuh nanti aku akan infoin lebih goyang malah. Yang ini tuh lebih, serius aku nggak lebih-lebihin, natural deh rasanya, nyetirnya tuh natural aja gitu, kayak lebih anus, jujur gitu, kayak bandingan tuh gradual, pedal gas gradual, maticnya juga ya normalnya aja kayak nyetir Camry lah, nyetir Camry versi SUV tapi lebih kedap, lebih nyaman, bandingannya lebih dewasa lagi. Gitu sobat. RX 270 Hong Kong version. Audio lumayan, jadi audionya Lexus selalu kelebihannya dari suara vokal. Jadi kalau nggak percaya, Lexus RX sobat coba aja. Settingan audio mid itu, naikin aja sampai mentok. Nggak akan kotor vokalnya. Serius, naikin sampai mentok. Cuman yang kurang di bagian low-nya, di bass-nya. Bagian bass dia agak kurang tebel menurut Koko gitu. Jadi kalau audio mahal kan biasanya di boost tuh bass dulu gitu. Bahkan aku pakai salah satu merek Eropa lah ya, yang generasi baru. Mid-nya itu sampai aku kurangin, saking jeleknya vokalnya. Tapi bass-nya kenceng, enak. Bass-nya kenceng dan nggak nanggung. Kalau di Lexus tuh kurangnya itu. Jadi mungkin kalau pengen upgrade audionya simple-simple, budgetnya nggak terlalu banyak, start dari low-nya dulu. Jadi mungkin subwoofernya bisa dikasih yang lumayan lah untuk nemenin suara vokalnya sama treble-nya sebenarnya udah lumayan banget. Ini udah pakai auto dimming rear view mirror. Terus di atas ini juga atap plafon udah pakai full bahan ini ya, kayak bahan yang halus banget, apa namanya ya, blue through ya, apa ya, kayak kain kayak bajunya bayi itu loh, halus banget gitu. Udah kurang lebih itu sih. Mesinnya nggak hemat tapi tarikannya kenceng dan perawatannya nyantai bos. Mobil ini perawatannya nyantai untuk mobil mewah ini. Memory seat ada di kanan, di kiri belum ada. Sisanya basic stuff, tapi sangat reliable buat daily dan sangat nyaman. Mobil ini pokoknya buat kita yang pengen pakai SUV mewah, mobil mewah tapi nggak pengen ribet dan tiap hari tetap nyaman. Dah, itu RX 270. Belinya juga sekarang udah murah. Kita lanjut nyobain generasi barunya yang aku upgrade. Itu tadi yang RX 270 selesai setir. Sekarang aku mau lanjut setir yang ini, lebih gede, lebih modern, mesinnya turbo ya kan. Feelingnya gimana? Ayo kita coba bareng sobat. Oke, sekarang kita di yang 200T udah masuk. Pertama, jujur, tadi aku bilang jujur, AC-nya itu sejuk yang itu. Bukan karena nih barangnya kurang oke, tapi emang aku udah berkali-kali kan, puluhan kali kita nge-review Lexus RX mau di YouTube panjang, mau di video pendek, yang biasa aku bercanda. By the way, jangan lupa follow kita di all platforms. Kita ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Total hampir subscriber kalau di YouTube, istilahnya di tempat lainnya follower itu total hampir 1 juta ya. Bersyukur sobat bisa nikmatin konten-konten kita juga di platform yang lain. Aku lebih bercanda ya kalau video pendek. Kalau di video panjang nih kelihatannya kok bahasanya sopan amat gitu katanya. Ya emang bos, di sini kan kita lebih formal, cerita serius tentang
mobil-mobil contohnya seperti dua Lexus hari ini gitu. Lanjut ke sini, yang pertama terasa lebih body roll. Serius, makin body roll. Kenapa? Kayak nggak tahu ya, terutama ada versi luxury dan F-Sport kan di Lexus yang generasi mulai tahun-tahun ini. Nah, somehow di luxury itu empuk banget ya. Kalau kita buat daily memang enak sih. Cuman kalau bawa penumpang terutama di belakang itu jauh lebih, istilahnya bahasa Inggrisnya roly-poly gini, lebih kanan kiri, lebih ngayun sih, kadang-kadang agak over ngayun menurut Koko gitu. Yang lama itu lebih stabil, lebih, memang nggak seempuk yang ini ya, tapi udah sangat comfort kan. Lexus RX siapa yang pernah nyacatin dia punya kenyamanan gitu, tapi yang ini tuh dibuat lebih empuk lagi, yang luxury terutama. Kalau nggak salah yang F Sport itu punya shock breaker yang adaptif, jadi elektronik. Kalau di sport dia lebih keras gitu. Kalau yang ini pasif damper, jadi bener-bener apa adanya aja. Nah, kelebihan pasif damper ya, kalau kita udah umur segini, ini umur 11 tahun, ya kilometernya masih 56.000 sih, masih oke, sangat rendah juga untuk 11 tahun. Tapi ya kelebihannya ketika harus ganti part jadi lebih murah kalau kita nggak pakai yang elektronik. Bedanya jauh kok, jauh. Harga shocknya bisa 2-3 kali lipat gitu, terutama shock belakang biasanya. Kalau shock depan yang pasifnya udah mahal, jadi adaptifnya nggak terlalu sampai berkali-kali, tapi tetap aja kerasa lah perbedaannya. Nah, mesin turbonya gimana? Yang gue lebih suka adalah transmisinya. Kalibrasi transmisinya jauh lebih cepat, jadi shiftingnya cepat, jadi lebih kerasa mobil modern, lebih kerasa Eropa. Terus reaksinya juga cepat. Kalau kita kickdown, langsung turunnya itu cepat. Kalau yang lama itu kickdownnya kayak masih nunggu, dia open clutch dulu, istilahnya nggak lock up dulu. Kalau kerasa kurang, baru dia turun gigi, kayak lebih lama gitu. Ini juga sih, tapi lebih kayak cek-cek gitu. Kayak ini contoh kita di gigi 4 ya, kurang lebih. Pokoknya langsung injek aja, nah langsung gigi 3 gitu powernya. Tapi yang lucu di mode normal, padahal torsi dia 350 Nm ya, itu nggak senyolot yang lama. Jadi dua sisi mata uang lagi nih. Satu sisi lebih halus, lebih cocok sesuai value propositionnya Lexus. Tapi satu sisi kayak, kayak ini SUV nih, pengen ngegas mulu kan gitu loh pasti. Kalau kita naik mobil SUV cowok-cowok pasti paham lah feelingnya. Itu kita tuh kayak pengen yang lebih nyolot gitu somehow. Ini kayak, tuh, lama banget. Tuh, aku nggak tahu apakah karena ini mesinnya mungkin perlu di carbon clean atau gimana. Tapi kerasa kalau lebih, bahasa Surabayanya lebih ngoyo, lebih ngos-ngosan untuk mencapai kecepatan yang sama dibanding RX 270. Nah, aku juga heran, apakah mungkin ini karena aku juga baru beli ya, jadi nggak tahu apakah kondisi mesinnya kurang prima. Tapi kok memang berkali-kali nyetir RX 200T ya seperti ini, karakternya memang seperti ini. Gitu. Jadi lebih spontan tanda kutip yang RX 270. Apakah benar orang-orang bilang CC nggak bisa bohong? Bisa jadi. Bisa jadi karena turun 700 kan cc-nya. Meskipun di turbo kayak spek di atas kertas, horsepower naik 50, torsi naik 100 Nm. Jujur kerasa lebih nyolot yang itu tarikannya. Gitu. Ini kita puterin lagi. Nah, tapi kelebihan mobil ini yang aku perlu bahas dengan tegas adalah refinement, terutama di bagian kaki-kaki dan platform, rangka bawah. Ya, jadi ketika kita udah jalan di aspal mulus, itu mesin ini kan masih denger ya, tapi kalau kita udah cruising, mesin udah nggak akselerasi, halus, gigi udah naik terus, RPM rendah, nih rasanya itu kayak naik kapal, bener-bener refine dari segi tire noise, suara ban gitu ya, sangat lebih minim jauh dibanding RX 270. Kemudian peredaman secara keseluruhan dari bagian angin di bawah itu enak banget. Ini aku ngomong dengan volume silent dan aku yakin kalau ada orang lain di sini bisa dengar Koko juga tetap dengan sangat jelas. Dah, ini yang enak. Refinement-nya itu luar biasa, gitu ya. Kemudian ditambah dengan interior yang jauh lebih modern ya. Kayak generasinya lebih baru, tapi tetap full tombol yang aku suka itu. Full tombol, tetap AC pakai tombol, nggak pakai touchscreen. Terus klikinya di power window ini, contohnya switch power window, klikinya itu enak banget, double glass juga. Waktu nutup juga pelan-pelan ya, di RX 270 juga sih sama, yang waktu nutup juga tetap pelan tuh sama. Lebih apa ya rasanya? Tadi aku ngomong kalau di RX 270 tuh kesannya lebih anes ya, nyetir tuh kayak lebih gradual. Kalau di sini suspensi itu kayak lebih, pertama itu travelnya soft banget, kemudian kayak lebih baru nahan, jadi nggak se
honest, nggak sejujur, ngerti nggak ya? Gimana aku jelasinnya ya? Kayak, oh ini kerasa bakal gini nih, kalau kita lihat lubang di jalan, kayak, oh ini bakal gini nih ngayunnya gitu kan, kerasa kalau kita yang suka nyetir. Kalau ini tuh lebih unpredictable, kayak, oh ini soft, oh ini gitu. Itu. Gasnya juga, karena dia mungkin mesin turbo ya. Jadi di sana tuh kayak spontan aja, cek langsung gitu. Cuman transmisi enak yang di sini. Transmisi enak di sini, power enak yang di sana. Gitu intinya. Terus kalau rem sama-sama gradual, rem sama-sama enak. Lexus selalu enak remnya, selalu bukan aku ngomong enak tuh pakem ya, bukan ngomong pakemnya aja, tapi lebih ke arah feelingnya ketika kita sehari-hari. Intinya gini deh, kalau kita nyetirin orang tua kita di belakang, atau kita jadi driver, istilahnya nyetirin bos di belakang, ngerem sampai berhenti di lampu merah enak, itu pakai Lexus gampang banget, nggak perlu belajar. Nah, itu aku ngomong rem yang smooth, yang gradual itu seperti itu tuh. Jadi diinjek itu kita bisa rasain feelingnya dari kaki ke pengereman benerannya. Smooth gitu ngeremnya. Nah, itu pasti paham teman-teman yang suka nyetir. Terus joknya itu sama-sama enak, cuman yang ini leg supportnya lebih kerasa ya, jadi lebih dekat ke arah lutut gitu. Karena ada leg supportnya juga electronic adjusted, jadi bisa nggak kelihatan kayak BMW or Mercedes-Benz yang bisa ditarik, tapi malah elektrik. Jadi kelihatan di dalam joknya integrated gitu, lebih keren, lebih mewah. Audio Mark Levinson ya, yang tadi aku bilang, upgrade dari yang RX270 yang non Mark Levinson, lebih kerasa bassnya, vokalnya tetap ciri khas. Jadi ciri khasnya tetap terjaga tuh. Harmoninya dari treble, mid sampai low-nya dia tuh, bassnya itu kerasa tetap punya harmoni yang komposisinya tuh karakternya mirip, tapi ini kayak lebih vokalnya lebih tebel, yang di sini vokalnya lebih tebel. Kemudian low-nya juga sedikit lebih baik. Tapi tetap untuk audio modern bassnya agak kurang. Itu aja sih catatannya. Terus yang aku belum coba, yang nggak ada di RX270 berikutnya, di sini tuh ada mode eco, mode normal, mode sport. Tadi kita di mode normal. Kok mungkin tadi lemot karena mode normal? Oke, kita coba ke mode sport. Langsung speedometer merah, di layar tengah juga keluar. Iya ya, tetap apa ya, cuman settingan throttle-nya aja. Throttle-nya lebih kayak gasnya itu lebih cepat nyolotnya, matingnya juga nahan di RPM yang lebih tinggi, tapi tetap waktu diinjak ya kayak gembot ya, nungguin banget gitu. Nanti aku mungkin harus bawa mobil ini dyno test deh. Pengen tahu, kalau sobat pengen tahu coba deh tinggalin kolom komentar. Aku bawa ke salah satu bengkel langganan, siapa tahu langsung di remap juga sekalian supaya lebih enak gitu ya buat daily, lebih jos gitu. Karena SUV gede gini kita udah nggak mikirin irit BBM. By the way ngomongin BBM, belum aku ngomongin mobil ini kalau kita pakainya sekolah kakinya, sekolah ngerti ya, maksudnya nggak ngebut-ngebutan terus, lebih hemat dibanding RX270. Memang lebih hemat. Kalau yang di situ 16 17, di sini 17 18. Kadang kalau agak hemat bisa 1:8,5. Jadi lebih mending, memang betul cc-nya turun tuh bikin lebih hemat. Tapi ya itu kok sekaligus lebih lemot gitu. Ya lebih hemat, bensinnya kurang lebih 10-15%. Lumayan kalau kita ngomong sebulan keluar 2-3 juta, tiap hari dipakai yang irit 200 sampai 500 ribu lah, let's say. Lumayan ya buat duit jajan makan. Gitu. Tapi ngomongin ini di pasaran harganya sekarang sekitar 450 juta ya, alias pasarannya kurang lebih hampir 2 kali lipat dari RX270. Kalau ditanya kok apakah dengan pasarannya yang sekarang cuman setengah si RX270, apakah bisa mendapatkan kenikmatan yang cuman setengah juga? Alias kalau ngomong dibalik, mobil ini harganya 2 kali, apakah kenikmatannya 2 kali? Enggak juga sih, enggak sampai 2 kali lipat. Cuman mungkin secara tampilan kita jauh lebih modern, jauh lebih terlihat kaya lah kalau naik RX 200T. Kelihatan, wah ini yang RX model baru nih gitu. Kesannya udah model baru karena platform ini meskipun memang di facelift ya di 2019 akhir, itu tetap sampai di 2002 berapa? 2022 awal kali ya, itu tetap masih ada sobat. Gitu. Jadi kesannya kan wih Lexus yang masih model lumayan baru nih, cuman beda dikit sama yang sekarang ada di dealer. Kurang lebih seperti itu. Interior lebih lega, dimensi lebih panjang, mesin lebih hemat, tampilan jelas, refinement juga jauh lebih baik. Kalau yang lama tadi tarikan lebih nyolot, kemudian lebih stabil, body roll lebih minim, nyetirnya juga lebih straightforward, kayak apa ya, buat yang suka nyetir tuh kayak lebih bisa dibilang sedikit lebih tajam lah. Tapi sebenarnya setir ya, ngomongin setir tuh sebenarnya tajam ini loh, setirnya tuh tajam yang ini. Cuman tadi body rollnya itu yang bikin kayak kalau mau ngebut ya jadi males gitu, kayak nikmatin aja nyantai, lebih ke arah seperti itu.
Itu kesannya dari yang RX 200T ini. Oke, kesannya yang 200T seperti itu. Jadi kurang lebih videonya hari ini seperti itu. Yang ini dijual, yang ini aku mau pakai, upgrade dari 2013 ke 2015. Perbedaan seperti itu. Menurut sobat seperti apa? Worth it yang mana atau sobat suka yang mana? Karena aku sebenarnya punya beberapa klien terutama yang agak oldies, jujur. Mereka itu nyari dua-duanya. Biasanya udah punya uang kan, oldies udah OKL, punya ini tapi malah nyari bekasnya ini yang antik. Serius, beberapa kali. Kenapa? Yang oldies malah suka yang lama. Secara bandingan yaitu tadi aku bilang lebih honest, lebih predictable, lebih ya udah nyetir tuh gitulah, nyantai, nggak mikir. Lebih kayak gitu yang RX 270. Jadi punya selera masing-masing. Nggak selalu yang lebih baru lebih baik atau lebih disukai, istilahnya seperti itu. Menurut sobat seperti apa dan ada ide atau request konten YouTube long form kita seperti apa? Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng. See you next time di video menariknya. Kuku Mobil pamit undur diri.